Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dede Eli dengan NIM 20541171204, mahasiswa PBG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada hari ini, Selasa 9 September 2025, melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMK Plus Al-Falah Biru. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana, udah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa KM-nya? Farhan. Untuk KM silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah barik min kulli dini yukhalitu dinal islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan jiwa nasional atau patriotisme kita. Seluruhnya silakan untuk berdiri. Udah siap semuanya? Oke, kita akan menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, Satu Bangsa. 1, 2, 3. Silakan untuk duduk kembali ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran saya akan absen terlebih dahulu ya. Gimana semuanya masuk hari ini? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Sekarang tanggal 10 ya. 925. Oke. Aldi Fauzi? Coba biar kita semangat nih ya dalam proses pembelajaran kali ini. Ketika saya panggil nama kalian, kalian sebutkan satu kata yang menurut kalian mencerminkan hari ini. Apapun ya, satu kata. Oke, bisa dipahami? Coba dari Aldi. Satu kata hari ini? Semangat. Ajka? Ceria, Bu. Ceria. Deden Muhammad Abdul Karim? Semangat. Semangat. Dina Nurul Fadela? Keren. Keren.
Firman Anugrah. Semangat. Hikmat. Pagi Bu. Hikmat apa? Pagi, Bu. Padi. Pagi. Oh, pagi. Gista. Sakit. Oh, sakit. Gista sakit ya, jadi gak bisa ikut pelajaran. Isna. Katanya Indah, Bu. oh, Indah. Maulida. Maulida. Senang. Metsa. Happy. Muhammad Abdan. Sakit ya. Muhammad Aldan. Oh, tetap tersenyum. Muhammad Gilan. Terbaik. Muhammad Nasrullah. Semangat Bu. Semangat. Muhammad Rizki. Semangat Bu. Semangat. Muhammad Arif. Bagus. Oke, bagus. Muhammad Fahri. Sakit ya? Sakit. Muhammad Farhan. Bahagia Bu. Bahagia. Nurul Jannah. Indah. Asalma. Senang. Silva. Happy. Happy. Sylvia. Hebat. Siti Ajiba. Ceria. Zahra. Seru. Zaskia. Sakit. Sakit ya. Jadi 3 orang yang tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini ya, dikarenakan sakit. Oke, sebelumnya kita kalau lanjut lanjut pembelajaran. Nah, sekarang kan kita akan membahas mengenai submateri selanjutnya. Nah, sebelum kita lanjut nih ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat gak kita belajar apa saja sebelum hari ini atau di pertemuan sebelumnya? Ingat nggak? Masih nggak? Masih. Ingat, coba ada yang mau menyampaikan pendapatnya apa aja yang kita sudah pelajari? Oke, silakan Zahra. Apa aja Zahra? Jadi yang sudah kita pelajari adalah Iya. pengertian teks argumentasi, Pengertian teks argumentasi, struktur teks argumentasi, struktur teks argumentasi, bahasa teks argumentasi. lalu Juga kita merangkai dan menulis teks argumentasi. lalu. Dan kita mempelajari tentang pengertian poster dan jenis-jenisnya. Oke, nah itu ya, masih ingat semuanya? Masih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Zahra. Terima kasih sudah mengingatkan kita semua ya, tentang pelajaran yang sebelumnya yang pernah kita lalui. Nah, sekarang kita akan masuk ke penghujung materi di bab pertama ya. Di bab pertama ini kita akan sekarang kita akan lanjut pembahasan kita ya mengenai mempromosikan kekayaan pangan lokal Indonesia melalui poster. Nah, ini merupakan akhir pembelajaran dari bab pertama, yaitu mengenai tadi dibacakan oleh Zahra, teks argumentasi dan teks poster atau poster itu sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mempromosikan kekayaan pangan lokal melalui poster. Nah, ini merupakan subakhir dari bab pertama. Pertama kita belajar tentang teks argumentasi, lalu kita juga akan belajar tentang poster. Nah, saya di sini akan menayangkan beberapa poster. Sudah bisa dilihat semuanya? Nah, oke. Pertama ini poster apa? Coba kalau yang keduanya? Oke. Nah, ini kan merupakan contoh dari poster yang saya tayangkan buat kalian. Saya mau tanya sama kalian, sebelumnya pernah nggak sih kalian lihat poster? Pernah lihat iklan? Menarik nggak menurut kalian? Coba ada nggak yang mau mengungkapkan pendapatnya bahwa poster itu menarik dan apa yang menjadikan hal itu menarik? Coba ada nggak? Ada nggak? Oke, siap. Silakan Gilan. Iklan apa atau poster apa yang sudah kamu lihat dan menurut kamu menarik? Menarik Bu, iklan Islam. Oh, apa elemen yang menjadi menariknya? Saya penampilan iklannya yang mengundang selera, yang membuat saya memikat untuk membelinya. Oke, nah itu ya. Ketika ada iklan atau poster yang memikat atau mempromosikan suatu produk, pasti dibuat dengan sangat menggiurkan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kan kita belajar tentang mempromosikan pangan lokal Indonesia. Oke. Nah, ada nggak sih yang tahu alasannya kenapa kita harus mempromosikan pangan lokal Indonesia? Coba ada yang tahu nggak?
Ada yang mau coba berpendapat? Oke, silakan Metsa. Menurut saya, karena produk pangan lokal dari sisi kesehatan lebih segar dan bergizi, jadi perlu dipromosikan. Lalu dari sisi ekonomi, membantu ekonomi daerah kita sendiri. Lalu dari sisi lingkungan, lebih ramah lingkungan. Dan dari sisi budaya dan identitas, ini tentang siapa kita. Oke, tepuk tangan untuk Metsa. Sudut pandang yang bagus dan yang sangat luas ya, di mana dia menceritakan tentang konsekuensi kebudayaan kita dan ekonomi tentunya ya. Kalau bahan pangan kita digunakan untuk atau digunakan produk dan dijual belikan, justru itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Tidak hanya buat kesehatan, melainkan juga buat ekonomi Republik Indonesia. Oke, selain Metsa ada juga yang mau mengungkapkan pendapatnya. Kenapa kita penting banget untuk mempromosikan pangan lokal? Oke, silakan Dina. Saya setuju dengan pernyataan Mesya. Kenapa produk lokal perlu dipromosikan? Karena produk pangan lokal adalah cara kita peduli pada kesehatan diri sendiri, kelestarian lingkungan, dan kekayaan budaya kita. Oke, nah itu ya. Jadi intinya kita harus membudayakan budaya kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, gini ya. Kalian bisa lihat poster ini. Ada katanya keripik tempe. Artinya berarti keripik yang terbuat dari tempe. 1, 2, 3, 4 berarti di sini bisa dikatakan dengan 4 kata atau 4 kalimat ya. Nah, dengan kata dan gambar ini kenapa lebih bisa menyampaikan pesan yang sangat mendalam dibandingkan dengan penjelasan yang panjang lebar? Mungkin ada yang tahu kenapa coba? Kenapa lebih digemari poster daripada penjelasan yang panjang lebar? Coba ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya Bu, Silakan Nurul Janah, gimana? menurut saya Ya. karena penjelasan panjang berusaha meyakini pikiran logis kita. Ya, Sedangkan poster yang efektif merebut hati dan antusias kita dalam sekejap. oke. Nah itu ya. Jadi kalau poster itu mengambil antusias kita, oh dari mana nih ngambil antusiasnya? Dari gambar dan tulisan yang memberikan makna bahwa si gambar ini sangat renyah dan sangat enak. Coba yang lain ada yang mau mengungkapkan pendapatnya juga? Oh, silakan Najipa. Menurut saya, Mhm. poster tidak menggantikan penjelasan mendalam, Iya. tapi fungsinya berbeda. Poster adalah pembuka percakapan, pemicu emosi, dan pengingat yang kuat. Iya. Oke, jadi poster pengingat yang kuat. Benar nggak? Kenapa benar? Gini, kita akan lihat kita ketika masuk kita restoran, kita dikasih menu. Benar nggak? Kita kalau mau jajan apapun pasti dikasih menunya. Oh, ininya menu. Nah, ketika kalian melihat gambarnya, kalian langsung secara otomatis menunjuk, saya mau beli yang ini karena gambarnya seperti itu. Benar nggak? Nah, itu. Jadi si gambar itu memberikan makna atau menjadikan daya tarik kepada audiensnya agar mereka tertarik dan membelinya. Nah, itu ya sekilas mengenai poster. Lalu selanjutnya, nah, Ibu kenapa sih kita harus belajar poster gitu kan? Emang apa sih manfaatnya buat kita gitu kan ya? Nah, di sini ada beberapa manfaat yang akan otomatis kalian dapatkan ketika kalian belajar poster. Pertama, menyampaikan ide dan gagasan lebih efektif. Balik lagi nanti tadi ke posternya, lihat. Keripik tempe. Keripik itu kalau didefinisikan dan kalau dijabarkan itu panjang. Ya kan, keripik itu yaitu keripik berarti suatu hal yang kriuk atau krenyes ya, yang dilaluinya atau diprosesnya melalui penggorengan atau pemanggangan. Nah, dari kata keripik sendiri memiliki makna yang panjang, benar nggak? Kalau dijelaskan dari kata keripiknya juga ya, itu siklus pembuatan dan sebagainya juga panjang. Sekarang tempe. Kalian tahu tempe? Tahu. Dijelaskan tempe nih. Tempe itu dari kedelai pilihan, lalu difermentasi sehingga menjadi tempe. Setelah itu diolah menjadi keripik tempe. Kan panjang, benar nggak? Tapi ketika kalian pinter nih ya, ketika kalian pintar menyampaikan ide dan gagasan dengan lebih efektif, dengan dua kata ini bisa mewakili produk yang sangat luar biasa. Keripik tempe. Nah, berarti keripik yang dibuat
tempe yang dibuat kriuk atau krenyes gitu. Nah, apa sih manfaatnya buat kalian? Ketika kalian menyampaikan ide dan gagasan lebih efektif ketika kalian bertanya kepada teman kalian, ketika kalian bertanya kepada guru kalian, kan pasti menggunakan kalimat yang efektif dan tepat gitu, tidak panjang lebar. Ibu, kebetulan saya tidak mengerti pelajaran ibu tentang ini, bolehkah saya bertanya-tanya? Kan enggak, pasti kalian langsung, ibu saya mau bertanya kenapa ini bisa terjadi, kan gitu ya. Kalian tidak tidak menjabarkan terlebih dahulu latar belakang kenapa kalian bertanya. Nah, ide dan kreativitas itu lahir ketika pemikiran dan cara pembelajaran kalian diolah gitu. Nah, sekarang kita akan belajar poster untuk mengolah ide atau gagasan yang lebih efektif. Jadi, secara tidak langsung ketika kalian mempekerjakan atau membuat poster ini sendiri, kalian akan memiliki dan menguasai mencari atau mendapatkan ide yang efektif gitu. Lalu kedua, kemampuan merangkum dan memilih informasi. Jelas ya, ini sangat berguna. Benar nggak? Di setiap pelajaran pasti kalian dituntut untuk merangkum pembelajaran, benar? Benar. Mencari informasi, benar? Benar. Kalian harus bisa mencari informasi yang penting, bahkan yang lebih penting dari yang penting gitu. Nah, dalam poster ini kalian akan belajar seperti itu ya. Dari keripik tempe, dari keripik talas, keripik pisang, kan itu merupakan mencari atau memberikan informasi yang sangat penting gitu. Jadi kalian akan bisa merangkum dan memilih informasi yang penting gitu. Lalu meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan masalah kayak gini ya. Apa sih benefitnya atau manfaatnya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pertama, kalau kalian kreatif ya dalam pemecahan masalah, kayak kalian dikasih uang jajan? Dikasih. Menurut kalian kurang nggak? Enggak. Oh, menurut kalian nggak kurang? Ada yang merasa kurang nggak? Ada. Oke. Nah, kayak kalian tuh merasa kurang uang jajan dari orang tua kalian. Coba kalian dengan kreatif ya, menuliskan rincian pengeluaran segini, sehingga dilaporkanlah kepada orang tua kalian dan dibaca sama orang tua kalian, dan akhirnya mengaksesnya untuk menambahkan uang jajan. Karena apa? Karena kalian kreatif menuliskan pengeluaran sehingga mereka juga tahu, oh ternyata uangnya tuh terpakai dengan sangat bijak gitu. Bisa dipahami? Nah, ini kalian bisa dapatkan setelah nanti kalian belajar poster. Nah, ini ya, jadi kalian lebih peka terhadap komunikasi visual. Jadi kalian bakal lebih mengetahui nih maknanya atau isinya dan tujuan dari poster itu sendiri atau iklan itu sendiri. Oke, nah kita lanjut sekarang. Nah, di sini ada beberapa tujuan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik mampu merancang sebuah poster promosi produk pangan lokal secara sistematis dengan memperhatikan kelengkapan informasi dan target audiens. Nah, ini poin pertama yang harus kalian penuhi untuk menyelesaikan bab pertama ini ya. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menciptakan atau memproduksi poster promosi produk pangan lokal yang persuasif dan estetis dengan memanfaatkan buku gambar. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan dan mengevaluasi hasil karya poster secara kolaboratif untuk memberikan masukan yang membangun. Nah, ini merupakan 3 tujuan proses pembelajaran kita hari ini ya. Udah siap belajar belum? Siap. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan materi terlebih dahulu. Silakan yang kalau menurut kalian itu penting bisa dicatat ya. Untuk bahan ajarnya sudah saya kirimkan terlebih dahulu kepada kalian. Pertama, di sini kita akan memahami kekuatan poster. Apa yang dimaksud dengan poster dan kekuatannya? Nah, sekuat apa sih poster ini tuh gitu kan ya. Nah, kita lanjut. Pertama, poster merupakan juru bicara bisu yang hebat. Tanpa suara, ia harus bisa ya. Poster tanpa bicara juga dia harus bisa memuat 3 komponen di bawah ini. Pertama, menarik perhatian, membuat orang berhenti untuk melirik. Nah, bagaimana nih kita buat poster yang sangat menarik sehingga orang yang lagi jalan juga berhenti dulu untuk melihat poster tersebut. Oke. Kedua, memberikan informasi, menyampaikan pesan penting dengan cepat. Pesan penting dengan cepat. Memberikan informasi, pesan penting dengan cepat. Kalian pernah ke mall?
Kalian pernah ke pusat perbelanjaan? Diskon 75%. Pernah dengar? Pernah lihat? Pernah baca? Banyak gak yang peminatnya? Nah, itu informasi penting itu ya yang harus diberikan sehingga audiens itu tertarik untuk melihat, membeli atau mencoba produk itu. Lalu yang ketiga, mengajak bertindak, mendorong orang untuk mencoba, membeli atau mencari tahu lebih lanjut. Nah, sekarang di sosial media ada vlogger-vlogger atau konten kreator yang menyajikan makanan, benar gak? Iya. Dia makan terus sambil disebutkan rasanya seperti apa, ya kan? Komponennya apa saja. Pernah nggak kalian tertarik untuk membelinya atau kalian mencari alamatnya di mana nih, gitu kan? Pernah nggak? Harus memuat hal ini ya. Harus bisa mengajak dan mendorong audiennya untuk mencari tahu lebih lanjut tentang produk tersebut, tempat produk tersebut, lalu komposisi produk tersebut gitu. Nah, jadi ini ya, kenapa dikatakan hebat poster itu karena memuat 3 komponen ini. Jadi kalian ketika nanti membuat poster harus memuat 3 komponen ini. Oke, selanjutnya antonomi poster yang efektif atau bagian-bagian dari poster. Di sini pesan utama. Utama yang jelas atau dengan kata lain tagline. Ini adalah kalimat saktimu. Buatlah kalimat yang singkat, menarik, dan mudah diingat. Contoh, getuk lindri manisnya bikin nagih. Atau keripik tempe renyah. Sekali coba pasti suka. Pernah nggak kalian mendapatkan tagline yang kayak gitu? Apa coba? Ada yang mau ngasih contoh? Kalian pernah nonton iklan Indomie? Pernah. Indomie seleraku. Nah, itu merupakan tagline ya. Lalu yang kedua, visual yang menggugah selera. Gambar adalah raja dalam poster. Jadi rajanya itu gambarnya. Jadi kalian harus membuat gambarnya yang sangat menarik. Pastikan gambar produk makananmu terlihat jelas. Lalu besar dan lejar. Oke, lalu Orang harus bisa membayangkan rasanya dengan melihat gambarmu. Kalian pernah nyium bau kopi? Pernah. Semuanya pernah? Pernah. Siapa yang suka minum kopi? Ada? Ada. Aldi suka minum kopi? Dengan gini ya, dengan kadang kita mencium wanginya juga udah terasa rasanya. Oh, mie instan. Pernah kalian mencium mie instan? Pernah. Ngerasa nggak ketika kalian mencium mie instan terasa rasanya seperti apa? Pernah? Pernah. Itu ya. Nah, visual yang harus menggugah selera. Nah, itu cara menggugah selera. Jadi mengingatkan rasa itu gitu kan, sehingga mereka tertarik lagi untuk membelinya. Gimana? Kalian gemar nggak makan mie instan? Suka nggak? Suka. Ada yang nggak suka mie instan? Nggak ada ya kayaknya ya. Kita lanjut ya. Yang ketiga, adanya informasi penting. Jangan lupa cantumkan info singkat yang penting seperti nama produk. Oh, produknya apa nih? Kalian bikin produknya apa? Lalu yang kedua, bahan utamanya gitu kan ya. Misalnya terbuat dari singkong pilihan. Lalu yang ketiganya adanya keunikan. Misalnya keunikan dari produk itu. Oh, tanpa pemanis buatan. Atau keunikan yang lain hanya diproduksi di Garut. Gitu kan. Nah, ada banyak hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu harus memberikan informasi penting untuk apa? Untuk audiens tertarik terhadap produk kita. Karena produk kita berbeda dengan produk yang lain. Oke. Selanjutnya yaitu desain yang seimbang dan menarik. Di sini ada ya tata letak, atur tulisan dan gambar tidak bertabrakan dan mudah dibaca. Jadi jangan sampai ya gambar dan gambar dan tulisannya tertutup gitu. Kalau ada gambarnya tertutup sama tulisannya, ada tulisannya tertutup sama gambarnya. Nah, itu nggak boleh ya. Gunakan warna yang cerah dan sesuai dengan produkmu. Pilih jenis huruf yang jelas dan mudah dibaca dari kejauhan. Nah, ini ya bagian-bagian dari poster. Lalu selanjutnya langkah-langkah membuat poster keren. Nah, agar dapat bisa menghasilkan poster yang keren nih. Ada beberapa langkah kalian nanti untuk membuat poster. Di sini ada pertama ada perencanaan. Siapa nih yang ingin kalian ajak bicara?
direncanakan terlebih dahulu ya. Posternya untuk siapa nih? Teman sebaya kah, orang tua kah, atau wisatawan? Jadi, kalian harus merencanakannya terlebih dahulu. Sasaran kalian tuh siapa? Yang akan membeli barang kalian tuh siapa gitu ya. Lalu yang kedua, pemilihan media. Nah, media itu kita ada dua. Pertama ada media cetak dan kedua media elektronik gitu ya. Tinggal kalian pilih cara penyebarannya mau seperti apa. Lalu yang ketiga, nah eksekusi ya. Waktunya berkreasi, tuangkan semua ide dari LKPD yang nanti saya akan bagikan kepada kalian. Kerja samati pada kunci bagi tugas agar pekerjaan lebih cepat selesai. Lalu yang terakhir, cek ulang nih. Sama kalian cek ulang nih poster kalian kalau udah beres nih. Lihat, apakah sudah menarik perhatian? Nah, kalian harus bisa menjawab hasil dari poster kolaboratif kalian ya. Lalu kedua, apakah pesannya jelas? Jelas nggak pesannya nih, gitu kan? Apakah semua informasi penting sudah ada? Apakah hasilnya rapi atau enggak, gitu kan? Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi kalian menanyakan terlebih dahulu kepada diri kalian, 4 poin ini itu udah termasuk belum? Udah terpenuhi belum? Nah, gitu. Baru kalian setelah terpenuhi semuanya, kalian akan percaya diri dalam menyampaikan atau mempromosikan produk kalian. Oke, sejauh ini nih dari bagian terus dari apa namanya tuh ini cara pembuatan poster. Nah, mungkin ada yang mau bisa ditanyakan dari teman-teman semua, dari kalian semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan sekilas mengenai materi pembuatan poster untuk mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Saya, Bu. Oh, silakan, Ajka. Ibu kan tadi pas di slide tujuan pembelajaran, Iya. kami diminta untuk bisa menciptakan atau memproduksikan poster promosi dengan memanfaatkan buku gambar. Iya. Tapi di slide langkah-langkah ada pilihan media menggunakan aplikasi seperti Canva atau Iya. kertas. Jadi apakah kami akan dibebaskan memilih media atau ditentukan harus menggunakan buku gambar? Oh, terima kasih sekali Ajka ya. Pertanyaannya sangat kritis, mohon tepuk tangan untuk Ajka. Sekali ya dari penjelasan saya. Nah, untuk jawaban dari Ajka, kebetulan karena disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita ya, kita tetap akan menggunakan buku gambar dan pensil gambar untuk membuat poster untuk mempromosikan pangan lokal Indonesia. Gimana Ajka, udah terjawab pertanyaannya? Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Ajka. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan? Oh, silakan Silva. Untuk anatomi poster yang efektif, kami harus mencantumkan keunikan produk. Kalau misalnya produk makanan lokal yang mau saya angkat itu sangat umum, seperti pisang goreng. Ya. Bagaimana cara menemukan dan menuliskan keunikannya agar poster tetap terlihat menarik? Oh, nggak kalah kritis juga ya, tepuk tangan untuk Silva. Katanya bagaimana untuk membuat apa? Membuat poster tagline ya. Nah, mungkin ada nggak dari tadi pembahasan saya ada teman-teman yang mau menjawab dari pertanyaannya Silva? Saya, Bu. Oh, silakan Ajipa. Materi yang disampaikan Bu Elin Iya. memberikan contoh keunikan seperti tanpa pemanis buatan. Oke. Nah, untuk produk seperti pisang goreng, Iya. kamu bisa mencoba menunjukkan keunikan dari sisi lain, seperti dari cara pembuatannya terbuat dari pisang tanduk pilihan, ataupun dari proses bahan atau proses pembuatannya seperti resepnya turun-temurun dan lain sebagainya. Oke. Intinya adalah mencari satu hal yang dapat membuat produkmu itu lebih terasa spesial bagi pembaca. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ajipa dan Silva. Gimana Silva? Untuk jawaban dari Ajipa sudah terwakili? Sudah terpuaskan? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Nah, mungkin ada yang lain juga yang mau bertanya mungkin? Saya, Bu. Oh, silakan Arif. Pada langkah perencanaan, kami harus menentukan target audiens. Contohnya teman sebaya atau orang tua. Iya. Apakah ada tips khusus dalam pemilihan warna atau gaya bahasa tulisan jika target poster saya adalah teman-teman seumuran? Wow, pertanyaannya keren ya. Tepuk tangan untuk Arif. Kritis sekali. Oke. Untuk teman-teman, ada yang mau bisa bantu atau mau mencoba menjawab dari pertanyaannya Arif?
Oh, silakan Maulida. Materi ini menekankan pentingnya menentukan target audiens Ya. dalam perencanaan, Ya. namun tidak memberikan tips desain yang spesifik untuk setiap kelompok audiens. Saran saya untuk gunakan warna yang cerah dan sesuai dengan produk, dan pilih jenis huruf yang jelas dan mudah dibaca oleh temannya. Misalnya menggunakan bahasa yang lebih santai dan warna yang sedang tren di kalangan anak muda. Oke. Terima kasih Maulida, tepuk tangan untuk Maulida. Arif gimana, sudah terwakili? Sudah. Oke. Saya menambahkan ya. Jadi untuk tipsnya gimana sih Bu untuk mencari audiensnya, kayak gimana Ibu? Kan saya juga kan baru juga ya menjadi membuat poster dan mempromosikan pangan lokal. Nah, tipsnya kalian bisa mencari dari bahan yang lain ya, selain dari bahan yang saya kasih ke kalian. Nah, kalian bisa mengeksplor. Disitulah kalian harus mencari ya apa yang menurut kalian menarik, apa yang emang kalian butuhkan dan memang kalian mau gitu ya. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Ada yang mau ditanyakan kembali? Ada? Tidak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan kembali, selanjutnya yaitu kalian akan berkarya membuat poster untuk mempromosikan itu dong. Nah, nih sekarang saya akan membagikan LKPD di mana di sini ada aturan cara pembuatan posternya. Silakan tiap kelompok untuk mengambil LKPD-nya ke depan. Oke, Firman, Rizky, Nurul Jannah, Hikmat, Farhan. Oke, nah. Oke, udah diterima semuanya? Saya akan coba menjelaskan LKPD yang ada dalam kertas ini ya. Lihat, coba sama kalian. Pertama, lembar kerja, lalu ada kelompok di sini, tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang sudah saya tentukan sebelum proses pembelajaran, di mana kelompok ini ditentukan berdasarkan gaya belajar siswa masing-masing. Lalu di sini ada kelas, kalian masukkan kelas berapa. Lalu di sini untuk materinya, lalu mata pelajarannya ada, di sini ada petunjuknya juga ya. Diskusikan dengan kelompokmu dan isilah poin-poin perencanaan di bawah ini sebagai panduan untuk membuat poster. Pertama, produk pangan lokal yang dipilih contoh. Di sini ada contohnya ya. Getuk lindri atau keripik tempe atau contoh yang saya kasih ini ya. Nah, dari poster ini. Nah, gitu ya. Jadi produk pangan lokalnya apa? Mau singkong kah, mau talas kah, sagu kah, umbi kah, apapun ya. Kalian tentukan pangan lokalnya apa. Lalu yang kedua, alasan memilih produk. Nah, kenapa kalian mau mempromosikan itu? Kenapa kalian mau mempromosikan singkong? Nah ya, bisa dipahami? Bisa. Lalu yang ketiga, target audiens. Udah dibahas tadi ya. Siapa yang menanya tentang target audiens? Arif ya, yang menanyakan tentang target audiens. Nah, di sini target audiensnya mau siapa nih? Berarti pengemasannya disesuaikan dengan audiensnya. Jadi jangan gini, kalian mau keripik pedas contoh ya. Tapi kalian target audiensnya anak TK. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena anak TK belum bisa memakan makanan pedas. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya. Lalu di sini ya, informasi yang wajib ada di poster. Pertama, nama produk. Nama produk kalian tuh apa? Oke. Yang kedua, gambar, ilustrasi produk yang menggugah selera. Oke. Ketiga, komposisi atau bahan utama. Nah, bahan utamanya tuh apa? Gitu ya, dari pangan lokal itu sendiri. Nah, yang keempat, informasi nilai gizi kalau ada ya. Lalu yang kelima, kalimat promosi atau tagline yang persuasif. Sebelumnya tahu persuasif? Persuasif adalah A. Persuasif adalah persuasif adalah A.
ajakan. Jadi agar pembaca atau penglihat atau pendengar dari poster atau iklan itu untuk menarik dan mendorong mereka untuk melakukan atau membeli produk tersebut. Oke, dilanjutkan. Ide kalimat promosi atau tagline ya, buat ide-ide tanpa memikirkan kesulitan. Coba kalian dengan kata nikmati lezatnya beras singkong, ada yang kesulitan untuk memaknainya nggak? Nah, harus kata yang sesimpel itu ya. Terus pilihan sehat rasa istimewa, harus membuat pemikiran kalian berat nggak? Pilihan sehat rasa istimewa, sangat ringan sekali ya untuk diterima sama pemikiran kita, benar? Oke. Lalu sketsa kasar desain poster, gambarkan tata letak elemen-elemen di atas dan kotak di bawah ini. Tidak perlu bagus, yang penting idenya tersampaikan ya. Jadi pesan yang ingin kalian atau yang ingin kalian promosikan itu tersampaikan. Oke, silakan untuk bekerja kelompok untuk membuat poster mempromosikan ya, silakan ya. Kalau ada hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan ya. Nah, untuk kelompok 1 sudah membuat job desk-nya per kelompoknya. Jadi kayak Firman bagian ini, Metsa bagian ini, Dina. Oh, udah bikin. Kalau Firman bagian apa? Oh, penggambar. Kalau Metsa pewarna. Kalau Dini? Oh, menjawab pertanyaan. Oke. Kalau Zahra sendiri? Untuk mempresentasikannya. Oh, sudah menentukan untuk pangan lokalnya apa? Apa? Kapan terbuat dari? Umbi. Ya. Gimana? Oh, untuk durasinya kalian bisa 60 menit ya. Untuk durasi semuanya proses pembuatan ini waktunya 60 menit. Silakan. Ya. Ya. Kenapa? Oh, yang sakit? Oh, boleh. Dimasukkan aja. Sudah dibagi job desk-nya atau pekerjaannya setiap kelompok? Sudah. Oh, sudah. Kalau Hikmat? Oh. Oh, membuat pakai peta. Kalau Deden sendiri jadi apa? Jadi apa? Oh, mewarnai. Kalau Silva? Oh, kalau Aisa? Menjawab pertanyaan dari teman. Kalau kelompok ini sudah dibagi-bagi tugasnya? Sudah. Kalau Rizky bagian apa? Oh, menggambar sketsa. Kalau nomor menjawab pertanyaan. Kalau Maulida? Kalau Gilang? Kalau Gilang dalam jenis pekerja kelompoknya jadi apa? Oh, membuat sketsa berdua. Iya, boleh, harus berdiskusi. Halo, kelompok berapa ini? Oke. 5 kelompok, alhamdulillah lengkap semuanya ya. Sudah dibagi job desk-nya? Udah. Kalau Farhan jadi apa? Bagian presentasi. Kalau Alden? Apa? Oke. Kalau Arif? Oh, menjawab. Kalau Jipa? Oh, mewarnai. Kalau Sylvia? Sudah ditentukan apa pangan lokalnya? Apa? Semangat ya. Kalau kelompok ini udah pembagian job desk-nya? Udah. Kalau Isna sendiri jadi apa? Isna sama Nurul Oke. Kalau Aldi? jadi menggambar. Oh, Aldi menjawab pertanyaan? Iya, enggak. Oh, bertanya. Kalau Nasrullah? Iya. Kalau ada kesulitan apapun bisa langsung di itu ya. Yang penting menggambar. Iya, Deden? Iya. Sampaikan. Enggak. Kalau apa? Oh, iya. Enggak apa-apa. Yang penting pesannya tersampaikan. Enggak apa-apa ya. Nombok sihir, Mas. Yang penting pesan yang ingin kalian sampaikan tuh tersampaikan. Pertanyaan Aldin.
Jadi Aldi diharap mempercicing semua. Jadi patung-patung. Target berarti setelah pas remaja usia 16 sampai 18 tahun. Bagi 18. Ya? Apa? Oh boleh, silakan. Bagi teman-teman yang mau pinjam pensil warna, silakan minta izin ke yang punya pensil warna ya. Silakan. Sarwa kan lagi. Oren. Ya? Oh, permisi. Boleh. Oh, Silakan. juga. Koneng. Ya, Oren. Tak cuk sih dulu mah orang. Oh, nya. Ya, halus. Pisang hijau. Oh, pangan lokalnya apa? Anakna, menurut anak Pisang. Iya? Boleh? Oh iya, ditulis aja ya. Kasih keterangan sakit ya. Aku nunggu tiga nogotan. Kenapa? Aku nggak gambarnya. Di Silakan. sarwa kan si Nurul kan. gitu Kita. jadi panjang lain Sampai terus ke gigir jadi nanti. Nah gitu. Nah gitu. Ya, Zahra gimana? Di gorogotan di sama. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, boleh ya. Nah gitu. kalau nggak ada was deh Ya, Suruh atuh coba. boleh. Permisi. Boleh, silakan. Hapus eta mah. Udah ada itu mah. jadi betul Enggak. Aku tahu gue masih ada di gorogotan. Kan udah menarik. malahan apa menang cik eta nu digambar Krisna kerja jika saringan Ya emang. Gimana Aldi? Seru? Seru Bu. sini bual di mana dari tadi Waalaikumsalam. Ayo, Rizky masuk. Ya, Zahra, Metsa, gimana? Oh, boleh. Silakan. Apa yang pamit undur diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Gimana? Gimana? nanti kan mau presentasi Iya. assalamualaikum dulu atau langsung malam Oh boleh, bebas. Mau pakai salam juga boleh, mau langsung juga boleh. Ya. Ya, sama-sama ya Aldi. Assalamualaikum. kan udah ada halo itu kan mewakili assalamualaikum Hikmat di sana. kalau kiri jadi mana Hikmat di sana. Halo bisaan. jadi kayak belum Kita direkam dah kan ngerekam ini. Talasya
Pangan lokalnya apa? Cendol terbuat dari apa? Tepung. Pernah makan cendol sebelumnya? Enak, suka? Iya. Pernah makan? Pernah makan sama? Apa? Cendol. Cendol. Cidol apa? Aci. Aci dodo. Aci dodo. Sebelumnya pernah makan apa? Ini? Oh, jagung bakar ya? Ibu sering ibu. Sering ya? Sering ibu. Aldi suka jagung bakar? Punya lahannya? Orang tua? Oh enggak. Oh di sini Aldi punya lahannya? Punya. Oh enggak. Bohong. Tidak. Kan ini kalau bisa kali ini. Tapi saya punya lahan yang lain. Nah. Makanya aku beda oil. Selain kopon, makanan nasional apa yang sering mungkin kalian konsumsi di sekolah ini? Kan yang aja beda. Yang olahannya dari bahan pangan lokal? Apa? Pempek. Selain itu? Yang sering mungkin kalian konsumsi? Jajanan gehu. Gehu itu kan tahunya dari kedelai. Tepung terigunya dari apa? Tepung terigu itu bisa dari beras, bisa dari gandum ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Semuanya bisa dimengerti untuk tugasnya? Karena KTP. Ini dapat dari saya masuk. Setuju, Gilang? Ya. Lagi menggambar. Pokoknya. Ayo gimana untuk gambarnya? Ada yang udah beres? Lagi menggambar. Bisa. Presentasinya dimulai dari kelompok 1 Iya. atau bebas? Kalau seandainya untuk mulainya, kalau kalian udah beres, jadi presentasinya mau dimulai dari mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti kita bikin ya. Saya akan bikin, kalian tiap per kelompok ambil kertasnya, urutan tampilnya ya. Saya siapkan terlebih dahulu.
handphone ini. Nih ya, saya sudah siapkan untuk urutan tampilnya di sini. Jadi kalau kalian sudah beres, tandanya kalian beres mengerjakannya, bisa langsung ambil satu untuk kelompok kalian ya. Ya, udah beres? Sedikit lagi. Jadi gimana, semuanya udah beres? Udah. Oke. Sekarang simpan dulu buku kalian, buku gambar kalian, diberesin semuanya, silakan. Diberesin. Hasil karyanya juga disimpan terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu agar lebih semangat lagi kita nanti untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Silakan dibereskan dulu, mejanya harus kosong. Dan kalian ada kertas selembar yang kurang terpakai atau sudah tidak terpakai, bisa disimpan di tengah meja. Oke. Udah, jadi buku semuanya simpan di bawah, simpan dulu. Jangan ada di meja. Di meja itu hanya kertas yang menurut kalian sudah tidak terpakai. Kertas yang menurut kalian yang sudah tidak terpakai, silakan. Oke, udah. Ada kertasnya, udah. Di setiap kertasnya mana yang sudah tidak terpakai? Kertas yang sudah terpakai satu lembar aja, disimpan di depan meja, di tengah. Oke, udah. Yang tidak terpakai ya, itu hasil karyanya Isna. Yang tidak terpakainya ada kertas lembar aja. Ada? Kertas lembar. Nah, gitu. Nah, itu dari Farhan bisa dibagi dua kalau nggak ada kalau di kelompok Isna. Nah, sekarang kita akan main game terlebih dahulu. Udah belum? Nah, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Nah, itu. Simpan selembar kertas yang tidak dipakai. Udah? Nah, kertas, oke. Udah, nah, ini kayak kelompok ini nih. Seperti kelompok ini, udah? Yang lain udah? Selain dari kertas yang tidak terpakai, jangan ada di meja. Oke, udah. Oke, udah. Nah, gamesnya gini. Ketika saya bilang sakit, kalian pegang perut. Ketika saya bilang sekat, kalian pertemukan telunjuk kalian. Ketika saya bilang sikut, kalian tunjukkan sikut kalian. Dan ketika bilang saya sikat, ambil rebutan kertas lembar yang ada di meja. Gimana? Bisa dipahami? Oke, silakan kalian berdiri. Ya kan? Kalian berdiri. Ingat ketika saya bilang sikut. Ketika saya bilang sikut. Oke. Ketika saya bilang skat. 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 Kalau saya bilang sikat. Nah, gitu ya cara mainnya ya. Kalau saya bilang sakit. Kalau bilang sakit. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, dengarkan. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, kita coba lagi ya. Seru nggak? Oke, kita coba lagi ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Oke, simpan di tengah lagi, simpan di tengah semuanya. Skat. Sikut. Skat. Sakit. Sikut. Skat. Sakit. Sikut. Sikut. Skat. 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 Kurang berarti barengan ya, kurang cepat, harus ada pemenangnya ya. Jadi di setiap kelompok harus ada pemenangnya ya. Tuh. 1, 2, 3. Sikut. Skat. Sakit. Sikut. Skat. 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 Sikut. Sikat. Siapa menanya di sini?
Oke. Kita mulai lagi ya. Mau coba lagi nggak? Oke. Masih penasaran? Oke, yuk kita sekali lagi ya. Satu putaran lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Sikat! Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ayo silakan sekarang masuk ke presentasi yang kebagian penampil pertama dari kelompok pertama. Silakan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Dan teman-teman yang lain mohon diperhatikan, nanti ada sesi tanya jawab ya. Kalian boleh menanya kepada kelompok yang sedang tampil. Bisa dipahami? Ya, di depan silakan. PJ. Dan di sini juga ada sesi tanya jawab yang sudah saya katakan tadi. Kalau saya mau bertanya boleh langsung nanti ke kelompok aku. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu poster pangan lokal Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Zahra Herdianti, bertugas untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kemudian di sebelah saya ada Dina Nurul Fadela yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Juga ada Meisya yang bertugas sebagai pewarna dari poster ini. Juga ada Firman Anugrah yang menggambar poster ini. Jadi poster ini kami buat untuk mempromosikan pangan lokal Indonesia. Bisa kalian lihat, kami membuat poster kuliner Nusantara yaitu klepon. Alasan kami memilih klepon karena klepon sangat unik dan menyenangkan. Keunikan dari klepon ini yaitu karena terbuat dari bahan umbi-umbian yang tentu sehat dan terdapat isi gula merah yang sangat lumer, juga dibalut oleh kelapa parut yang gurih. Selain itu, target audiens kami adalah orang-orang yang belum pernah mencicipi kuliner ini, misalnya wisatawan. Nama produk dari poster kami yang dipromosikan adalah kuliner Nusantara klepon. Bisa dilihat dari gambarnya, kami buat semenarik mungkin untuk memikat para audiens untuk mencobanya. Komposisi atau bahan utama dari klepon ini adalah umbi-umbian, tepung beras, gula merah atau gula pasir, air, minyak atau margarin. Juga kita bisa menambahkan bahan pewarna alami atau buatan. Dan bahan tersebut dibuat dari bahan berkualitas tinggi. Klepon manis, warisan rasa. Sekian dari kami. Apakah teman-teman ada yang mau menyimpulkan atau bertanya? Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Deden. Halo, saya Deden Muhammad Karim dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 1. Saya sangat mengapresiasikan kelompok 1, hasil kerjanya sangat bagus dan menarik. Cuma saya penasaran kenapa kelompok 1 memilih pangan lokal tersebut untuk dijadikan promosi. Terima kasih kepada kelompok 3 atas apresiasinya. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa kami memilih pangan lokal Indonesia yang berupa klepon untuk dijadikan poster promosi kami? Alasannya, karena pangan lokal ini sangat unik dan enak sehingga akan memberikan sensasi baru pada orang yang memakannya. Dan kami rasa akan banyak audiens yang suka pada makanan ini karena bahannya alami, sehat, serta harganya terjangkau. Bagaimana Deden? Sudah terpenuhi untuk pertanyaannya? Sudah terjawab? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada bisa langsung ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kurang dari penyampaian kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita langsung ke penampil kedua yaitu kelompok 4. Silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Halo. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang poster yang kami buat, yaitu nasi tumpeng kuning. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dari anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Siti Azifah Zahra Nur Maulidiana. Saya bertugas sebagai moderator. Lalu ada di sebelah saya yang bernama Sylvia. Dia bertugas sebagai yang menggambar poster. Lalu ada Muhammad Farhan Nawawi. Dia bertugas berpresentasi. Lalu di sebelahnya lagi ada Muhammad Aldan. Dia bertugas membantu Sylvia menggambar poster. Lalu di sebelah lagi di paling ujung ada Muhammad Ali. Dia bertugas sebagai menjawab pertanyaan. Sebaiknya saya mulai presentasinya yang akan disampaikan oleh Farhan. Halo teman-teman, kami kelompok 4 akan mempromosikan hasil kerja kami yaitu poster untuk mempromosikan pangan lokal Indonesia. Bisa kalian lihat kami membuat pangan padi baru. Karena menurut kami pangan padi sangat unik dan menyenangkan. Keunikan dari pangan padi adalah kemampuannya tumbuh di berbagai jenis lahan, mulai dari seni akuatik hingga tanah kering, dan memiliki puluhan ribu varietas dengan sifat fisik dan nutrisi yang beragam. Selain itu, target audiens kami yaitu poster padi bisa bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya padi sebagai sumber pangan utama. Peran petani dalam menjaga ketahanan pangan dan upaya mengurangi stigma negatif terhadap profesi petani. Nama produk yang kami promosikan adalah nasi tumpeng kuning. Untuk memikat audiens untuk mencobanya, komposisinya atau bahan utama dari produk ini adalah pertama beras 400 ml santan cair, 1 sendok kunyit bubuk atau 2 ruas kunyit segar yang sudah dihaluskan, 1 batang serai fresh, 1 lembar daun salam, 6 2 lembar daun jeruk, 7 1 sendok garam, dan dipilih dari bahan kualitas tinggi. Nasi tumpeng kuning nikmatnya tradisi kuliner Indonesia. Baik, silakan yang ingin bertanya kepada kelompok kami. Silakan Firman. Halo, saya Firman dari kelompok 1 ingin bertanya, setelah kelompok 4 membuat poster, adakah terpikir untuk melanjutkan menjadi produk nyata di kehidupan sehari-hari? Baik, terima kasih Firman. Jawaban Firman akan dijawab oleh Muhammad. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sepertinya kami belum bisa memikirnya sejauh itu, tetapi kami tertarik dengan penjualan produk dan ingin membuat makanan dari bahan pangan lokal Indonesia, tidak hanya lezat tetapi juga sehat, dan melestarikan budaya lokal Indonesia. Gimana untuk jawabannya, Firman? Sudah cukup? Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Silakan ditutup aja. Terima kasih atas
segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kalian udah bisa jadi duta poster ya, bagus-bagus hasilnya. Selanjutnya yang penampil ketiga yaitu kelompok Rizky. Kelompok berapa Rizky? Kelompok 5, silakan untuk memaparkan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mempresentasikan tentang bahan pangan bahan pangan lokal. Bahan pangan lokal Indonesia. Ya. Ya, di sini sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya sebagai moderator, nama saya Maulida Puji Afiatul Husna. Di sebelah saya ada Salma Nadia yang bertugas sebagai menjawab pertanyaan yang akan menjawab pertanyaan dari kalian. Di sebelah sana ada Muhammad Gilang yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, dan satu lagi ada Rizky yang bertugas menggambar poster. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dipresentasikan oleh Gilang. Rizky kedepanin ditunjukkan hasil kerja kamu. Nah gitu dong. Halo teman-teman, kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu poster untuk mempromosikan pangan lokal Indonesia. Bisa kalian lihat, kami membuat poster cendol. Alasan kami memilih pangan cendol karena menurut kami pangan cendol sangat unik dan menyehatkan. Keunikan dari pangan cendol adalah, selain itu target audiens kami adalah pencinta makanan tradisional termasuk anak-anak dan dewasa. Nama produk kami mempromosikan adalah cendol asik. Bisa dilihat gambarnya, kami buat sangat menarik untuk memikat audiens untuk mencobanya. Komposisinya adalah tepung beras atau tepung beras, air, pewarna hijau, santan, gula merah, dan es batu. Presentasinya telah selesai dan kami Nggak apa-apa, lanjutin aja. Penjelasannya sudah selesai, silahkan bila ada yang mau bertanya. Silakan Aldan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aldan Kubi dari kelompok 4. Saya mau menanyakan kalau produk kalian dijual, kiranya akan dijual berapa harga? Kalau dijual harganya berapa gitu ya? Oke, silakan dijawab untuk kelompok 5. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh Salma. Dulunya kelompok kami, harganya dari 5.000 sampai 10.000. Hanya dengan harga murah, audiens akan tertarik dan akan membeli. Oke, mungkin gitu Aldan. Gimana? Udah cukup jawabannya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, bisa langsung ditutup ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kesalahan. Kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Es cendol asik. Ya, itu tagline-nya, es cendol asik. Selanjutnya penampil keempat dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk menampilkan hasil karyanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan dulu. Di sini saya Aisyah Alimas Nadia sebagai menjawab pertanyaan. Dan di sebelah samping saya ada Silka Safira yang akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Dan di sebelah Silka ada Deden Abdul Karim yang mewarnai, dan di sebelah Deden ada Hikmat Hidayatullah yang menggambar. Langsung saja ke presentasi kelompok kami, yaitu oleh Silka. Bisa kalian lihat, kami membuat poster pisang hijau. Alasannya kami memilih pangan pisang karena menurut kami pangan pisang sangat unik dan menyehatkan. Keunikan dari pangan pisang adalah kaya akan nutrisi, sumber energi, dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, tersedia sepanjang tahun, dan harganya yang terjangkau. Selain itu, target audiens kami adalah kalangan menengah ke atas, anak muda, pencipta makanan tradisional, dan keluarga. Nama produk yang kami promosikan adalah pisang hijau. Bisa dilihat gambarnya, kami buat sangat menarik untuk memikat audiens untuk mencoba. Komposisinya atau bahan utama dari produk ini adalah pisang, tepung terigu, santan, gula pasir, pewarna makanan hijau, garam, air, batu, dan garam. Dan dipilih dari kualitas tinggi. Selanjutnya, silakan ada yang mau bertanya. Oh, silakan Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat penasaran apa yang membuat kalian percaya diri bahwa poster yang dibuat cukup bagus. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aldi. Kami sangat percaya diri karena kami membuat poster sudah sesuai dengan instruksi LKPD yang diberikan oleh Bu Elin, sehingga kami tidak memiliki alasan untuk tidak percaya diri. Oke. Gimana Aldi untuk jawabannya? Cukup. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya ada. Silakan untuk menutup. Oh boleh. Silakan untuk mempromosikan produknya. Promosi dari pisang hijau. Rasakan kesegaran dan kelezatan pisang hijau, pilihan tepat untuk melepas dahaga dan memuas rasa manis Anda. Oh. Ini dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 4. Kelompok 3 ya. Silakan yang terakhir yaitu kelompok 2 ya untuk memaparkan hasil kinerjanya. Silakan untuk kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat poster. Poster yang kami buat yaitu jagung bakar. Di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Jana sebagai moderator, dan sebelah saya Isna Maulida sebagai menjelaskan materi. Sebelah Isna ada Aldi yang akan menjawab pertanyaan, dan Nasrullah yang sudah menggambar dan mewarnai. Sekarang kita masuk ke dalam materi presentasi yang akan Isna sampaikan. Bisa kalian lihat di sini
kami memilih poster jagung. Ya. Target audiens kami adalah masyarakat umum, terutama keluarga anak-anak, karena jagung bakar bisa dijadikan menu utama atau cemilan bagi masyarakat umum. Sekian dari presentasi saya. Silakan bila ada yang ingin bertanya. Silakan, Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Andiasa, saya dari kelompok 3. Ingin bertanya apa yang diproduksi kalian sehingga kalian memilih jagung bakar Untuk menjadi promosi pangan lokal. Oke. Silakan. Kami memilih poster jagung karena kami terinspirasi dari keluarga. Biasanya kalau kumpul keluarga kami suka mengolah pangan lokal yaitu jagung untuk dijadikan jajanan utama, sehingga kami berinisiatif untuk menjadikan pangan lokal jagung dijadikan poster promosi. Nah, itu jawabannya Rizky gimana? Sudah terjawab? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan langsung ditutup ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, akhirnya ya kalian sudah menyelesaikan proyek yang memang sudah menjadi ketetapan atau keharusan yang memang kalian harus lewati dalam proses pembelajaran kali ini. Nah, saya mau nanya nih, apa nih yang kayak menjadi kesulitan kalian dalam menyelesaikan proyek ini? Ada nggak? Ada kesulitan nggak? Ada nggak? Tidak ada? Semuanya menyenangkan? Semuanya bisa dipahami? Nah, ada nggak sih hal baru yang kalian pelajari dari proses pembelajaran ini? Ada apa? Kerjasama. Selain itu, gimana Farhan? Membudayakan pangan lokal. Gitu. Selain itu, gimana Deden? Belajar mempromosikan. Itu hal baru yang kita pelajari hari ini ya. Selain itu ada juga? Ada yang lain? Tidak ya. Kita belajar mempromosikan barang kita, melestarikan pangan lokal. Kita apa tadi Rizky? Apa? Bekerja sama. Ada lagi menurut kalian yang kayak baru sekali kalian pelajari? Tahu pangan lokal ya, kita tahu jenis-jenis pangan lokal. Kita tahu ternyata poster itu sangat sehebat itu dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Oke. Nah, benar tidak ada kesulitan dalam proses pembelajaran ini? Semuanya bisa dipahami? Semuanya bisa dimengerti? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita tutup acara atau proses pembelajaran hari ini, ada nggak dari kalian yang mau mencoba untuk menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Oh, silakan Ajipa. Menurut saya, kesimpulan dari materi ini, Iya. selain mempromosikan, juga sebagai alat komunikasi antara produsen dan konsumen, ataupun antar individu dan masyarakat. Oke, terima kasih Ajipa, tepuk tangan untuk Ajipa. Ada lagi yang mau coba menyimpulkan dari materi ini? Oh, silakan Zahra. Nah, itu ya. Poster merupakan alat penyampai informasi atau komunikasi, baik itu lewat media atau elektronik. Nah, kita bisa ambil kesimpulan ya. Di sini pertama, menciptakan poster yang efektif adalah sebuah keahlian yang sangat berharga. Tadi juga saya sudah sampaikan manfaatnya ketika kita bisa membuat atau merancang poster. Lalu dengan memadukan pesan yang kuat, visual yang menggugah selera, dan desain yang menarik, kalian tidak hanya sedang membuat sebuah gambar,
tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan kekayaan pangan lokal Indonesia dengan masyarakat. Lalu yang kedua, setiap poster yang kalian hasilkan adalah suara untuk para petani dan produsen lokal, serta sebuah undangan bagi semua orang untuk mencicipi dan mencintai kuliner Nusantara. Nah, itu ya. Mungkin ini kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini yang merupakan akhir atau di ujung dari bab pertama. Oke. Nah, setelah saya lihat ya, dalam proses pembelajaran kalian sangat aktif, gesit, lalu proses pembagian job desk atau pekerjaan dalam kelompoknya juga sangat baik. Nah, saya akan mengapresiasi kalian. Balik lagi ke materi poster, jangan dilihat dari bentuknya, melainkan lihat dari pesannya. Semoga kalian berkenan ya. Jadi setiap kelompok silakan ke depan untuk perwakilan satu orang untuk menerima apresiasi dari saya ya. Silakan satu orang ke depan. Oh, boleh silakan. Boleh dikumpulkan. Silakan kelompok pertama. Mana? Silakan ke depan. Terima kasih. Udah sangat berpartisipasi. Kelompok 2 silakan. Siapa? Perwakilannya Nurul Jana. Oh, sama. Kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 4. Oke, silakan. Dan kelompok terakhir, kelompok 5, Rizky. Nah, saya mengingatkan kembali, jangan dilihat dari bentuknya, tapi lihat dari pesan isi hati saya ya. Terima kasih kalian sudah sangat kooperatif, sangat proaktif dalam proses pembelajaran hari ini. Dan saya akan mengingatkan bahwa pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru, yaitu berita. Jadi bahan ajarnya sudah saya sampaikan kepada kalian, dan untuk menambah wawasan kalian bisa mencari bahan lain dari internet. Oke, silakan. Untuk kita tutup proses pembelajaran hari ini dipimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya untuk bisa langsung pulang. Ayo Sam. Ya. Halo Sam. Hai Mas. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.